Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian aplikasi sipd.go.id yang didasarkan pada perhitungan anggaran secara manual maupun hasil cetakan dari laporan RPD di e-Office Kabupaten Banyumas. Dalam kesempatan ini saya akan menggunakan OPD Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang juga bisa diterapkan di OPD lain maupun Subunker, terutama dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan. Dokumen yang perlu disiapkan adalah perhitungan manual dari masing-masing OPD atau Subunker atau hasil cetakan dari RPD. Untuk perhitungan manual bisa dilihat di Excel ini seperti ini, terdiri dari tahun 2024, 2025, dan 2026. Tapi dalam manual ini hanya terdiri dari anggaran saja. Sehingga saya menyarankan untuk menggunakan cetakan dari laporan cascading di aplikasi RPD sehingga rinciannya lengkap termasuk dari target indikator. Untuk target indikator sendiri sudah saya cetak. Hasilnya seperti ini dan dipastikan bahwa jumlah anggaran yang telah dibuat di dalam manual itu sesuai dengan dicetakan hasil dari laporan cascading di RPD. Di sini angkanya sudah sama, yaitu 22 miliar 830 juta sekian, dan di 2025 juga sama, dan di 2024, maksud saya 2026 juga sama, sehingga kita bisa menggunakan salah satu dokumen. Untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan dokumen laporan cascading Satpol PP hasil cetakan dari aplikasi RPD. Kemudian langkah berikutnya adalah menyiapkan akun yang telah dibagikan di grup. Nah, di sini terdiri dari seluruh akun baik itu OPD maupun Subunker. Di sini silahkan dipilih akun yang bersangkutan. Di sini saya akan menggunakan Satpol PP. Di copy, kemudian kita menuju ke website SIPD. Alamatnya adalah sipd.go.id. Kemudian di sini ada beberapa menu. Menu yang kita buka adalah perencanaan pembangunan daerah. Nah, dalam perencanaan pembangunan daerah ini terdapat 8 fitur, 8 menu. Kita buka menu Renstra PD. Pada kolom pemerintah daerah diisikan dengan Kabupaten Banyumas. Kemudian user ID, kita gunakan user ID yang telah di-copy tadi dengan password Banyumas dengan pilihan tahun periode 2024-2026. Untuk memastikan bahwa OPD atau Subunker yang kita masukkan sudah benar, kita bisa lihat pada baris ini. Di sini uraian SKPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Pastikan bahwa di kolom ini sudah tertulis sesuai dengan OPD atau Subunker
teman-teman sekalian. Kemudian langkah yang harus dilakukan adalah memilih menu Renstra PD di sini, kemudian Renstra rancangan, kemudian di sini ada beberapa menu, yaitu penyusunan Renstra perangkat daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan laporan rancangan. Khusus untuk teman-teman di Subunker, seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan, langkah yang dilakukan yang pertama yaitu memilih penyusunan Renstra perangkat daerah. Sementara untuk OPD, langkah pertama yang dilakukan adalah mengisi tujuan, kemudian sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi penyusunan Renstra perangkat daerah. Untuk kesempatan ini, agar dapat diikuti oleh OPD dan Subunker, maka saya akan mulai dari penyusunan Renstra perangkat daerah. Klik di sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ketika di 2024 dan 2025 dan 2026 masih nol, artinya belum ada program, kegiatan maupun subkegiatan yang ditambahkan, terutama subkegiatan karena anggaran melekat pada subkegiatan, tetapi akan terakumulasi ke program ataupun sasaran ataupun tujuan. Sehingga di sini memang benar-benar belum terisi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan program. Di sini ada tombol tambah program, kita klik. Kemudian cari program yang berkaitan dengan OPD terkait. Dalam hal ini adalah Satpol PP. Yang pertama adalah program penunjang urusan pemerintah daerah. Tentu saja, ini adalah program yang diambil oleh seluruh OPD maupun Subunker. Kemudian untuk memastikan program yang telah kita pilih adalah tepat, kita harus merujuk pada laporan cascading OPD yang telah di-download dari aplikasi RPD. File ini bisa di-close. Kita bisa lihat ini. Ya, di sini untuk melihat program ada di baris yang berwarna biru. Jadi di sini adalah program pencegahan dan penanggulangan. Kemudian program peningkatan ketentraman. Dan program penunjang urusan. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran. Dan ini adalah program penunjang urusan pemerintah milik pemadam kebakaran. Sedangkan program penanggulangan bencana tidak masuk dalam OPD Satpol PP. Sehingga tiga ini kita pilih, kemudian klik simpan. Ya, di sini bisa dilihat bahwa program-program yang dipilih telah terinput
Dan langkah selanjutnya adalah memasukkan kegiatan dan subkegiatan di program yang terkait. Karena ini adalah video percontohan, sehingga saya hanya akan menggunakan satu program, yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah. Cara memasukkan kegiatan dalam satu program yaitu klik lihat pada program yang berkaitan. Nah, setelah masuk, kita lanjut scroll ke bawah menuju ke kegiatan. Di sini belum ada kegiatan yang terinput, maka kita klik tambah kegiatan. Nah, kemudian di sini ada list kegiatan dalam program tersebut. Ada banyak sekali sehingga kita harus merujuk kembali kepada dokumen Excel yang telah kita siapkan. Di sini ada program penunjang urusan, jadi dalam dokumen atau laporan cascading OPD terdapat beberapa warna yang mewakili hierarki dari perencanaan atau program kegiatan atau subkegiatan. Untuk warna putih itu adalah tujuan dan sasaran, kemudian abu-abu adalah program, kemudian kuning adalah kegiatan, dan yang hijau adalah subkegiatan. Di sini karena kita diminta untuk mendaftar atau melis kegiatan, maka kita fokus pada baris yang berwarna kuning yang ada di dalam program penunjang urusan pemerintah daerah. Yang pertama adalah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Yang kedua, ya, administrasi keuangan. Atau teman-teman semua juga bisa menggunakan kode yang ada di kolom D. Itu sudah sesuai, tetapi tidak disertai dengan titik-titik sebagaimana yang ada di aplikasi SIPD, sehingga perlu teliti juga. Maka harus dipastikan bahwa kegiatan yang diinput sudah tepat. Kemudian di sini ada 206 administrasi umum. Kemudian ada pengadaan barang 207. Kemudian 208 jasa penunjang. 209 pemeliharaan barang. 205 terkait administrasi kepegawaian perangkat daerah. Tidak urut berarti ya. Ketika kita sudah sampai pada titik merah atau putih, berarti sudah selesai. Artinya dalam program penunjang urusan yang ada di Satpol PP ada 7 kegiatan yang diambil. Setelah itu kita klik simpan. Untuk memastikan kita harus lihat kolom kegiatan. Sudah ada semua kegiatan yang akan diambil. Ada total 7 kegiatan. Kemudian dalam
Setiap kegiatan akan diambil beberapa subkegiatan. Untuk memilih subkegiatan, langkah yang dilakukan adalah sama, yaitu klik lihat di kegiatan yang bersangkutan. Ya, di sini adalah nama kegiatannya. Kemudian kita klik tambah subkegiatan. Dari atas kita scroll ke bawah, klik tambah subkegiatan. Nah, untuk memastikan subkegiatan yang akan diambil, maka perlu dipastikan dan disamakan juga dengan laporan cascading. Kita kembali ke atas ke kegiatan perencanaan dan penganggaran. Ya, di sini kita fokus pada baris yang berwarna hijau. Ada dua subkegiatan yang diambil, yaitu 01 dan 07, terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja. Setelah dipilih, kita klik simpan. Dapat dilihat bahwa tampilannya adalah seperti ini. Ada dua subkegiatan. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, bahwa subkegiatan adalah menu yang terakhir kita tambahkan, sehingga kita harus menambahkan subkegiatan di kegiatan yang lain. Caranya dengan klik program penunjang, kita scroll dari bawah ke atas lagi, kemudian pada menu ini kita klik program penunjang. Kemudian kita pilih kegiatan yang kedua. Lihat. Kita tambahkan subkegiatan yang berkaitan dengan administrasi keuangan perangkat daerah. Ada dua sub kegiatan yang diambil, yaitu 01 terkait penyediaan gaji dan 02 terkait penyediaan administrasi pelaksanaan tugas. Klik simpan. Ya, sub kegiatan sudah ditambahkan, kita periksa. Kemudian kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Langkahnya sama, yaitu dengan cara klik program penunjang dan kemudian kita scroll ke bawah sampai ke kegiatan ketiga. Langkah ini kita lakukan seterusnya sampai kegiatan terakhir. Setelah seluruh kegiatan terisi dengan subkegiatan, maka kita kembali ke program yang lain. Artinya, untuk OPD-OPD terutama dengan program yang banyak, maka kita harus periksa untuk menginputkan seluruh kegiatan pada program dan seluruh subkegiatan pada kegiatan terkait. Untuk Unker atau sub-Unker Dinas Pendidikan, pada umumnya hanya menambahkan program penunjang urusan pemerintah daerah, sehingga tidak begitu kompleks, tidak begitu rumit. Tetapi untuk sub-Unker Dinas Kesehatan, seperti misalnya
puskesmas ataupun rumah sakit mata, maka perlu dicermati program-program yang diambil, sehingga dalam program tersebut telah terisi kegiatan-kegiatan dan subkegiatan yang akan diambil. Langkahnya sama, tinggal diulangi sesuai dengan langkah yang telah saya tunjukkan tadi. Nah, kemudian ketika seluruhnya sudah terisi, kita dapat mulai mengisi target indikator dan anggaran. Kita klik di menu utamanya. Di sini ada OPD atau subunkernya. Kemudian kita klik program yang terkait. Di sini ada banyak program, ada 3. Maka kita klik lihat. Dalam program penunjang urusan pemerintah ini, kita klik aksi untuk menambahkan indikator. Di sini terdapat kolom kode indikator. Ini untuk menunjukkan jumlah indikator yang ada. Ketika jumlah indikatornya hanya 1, maka hanya cukup tuliskan angka 1. Tetapi nanti ketika ada beberapa indikator yang akan dimasukkan, maka penomoran indikatornya dilakukan secara berurutan. Misalnya 1 titik atau 1 itu indikatornya apa, 2 indikatornya apa, dan seterusnya. Untuk uraian indikator program tidak seperti di RPD, kita cukup mensortir atau memilih indikator yang telah disediakan dari master. Karena di sini adalah program penunjang urusan, maka kita ketikkan kata kunci. Di sini saya akan masukkan penunjang urusan. Ada beberapa master yang bisa digunakan atau indikator yang bisa digunakan. Pilih indikator yang sesuai dengan OPD atau subunker teman-teman. Dalam hal ini saya akan memilih nomor 211, yaitu persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah. Kenapa saya tidak memilih 102? Karena di sini masih menggunakan pemilihan kata yang kurang baku, yaitu presentase, bukan persentase. Presentase digunakan untuk mungkin lebih tepatnya presentasi mungkin ya. Tapi yang tepat adalah persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah dengan satuan persen. Setelah itu, setelah kita pilih, kita klik kolom atau tombol pilih. Kemudian ada satuan dan statusnya adalah positif. Untuk penjelasannya sendiri, status kumulatif adalah status yang merupakan penjumlahan dari setiap tahun. Untuk beberapa indikator menggunakan status kumulatif, terutama yang menunjukkan akumulasi dari tahun-tahun yang direncanakan. Misalnya pembangunan jalan. Dalam 3 tahun Kabupaten Banyumas berencana untuk membangun 2000 km jalan kabupaten misalnya. Maka yang dipilih ada kumulatif, di mana di setiap tahun berbeda-beda, misalnya 500 km, 500 km, dan 1000 km, sehingga total yang dibangun adalah 1000 km. Maaf, 2000 km. Tetapi untuk indikator dengan satuan persen, paling tepat status yang digunakan adalah positif, karena
tidak untuk dijumlahkan. Sementara untuk indikator positif dan negatif menunjukkan indikator yang bernilai positif atau negatif. Dalam hal ini, untuk indikator negatif sangat sedikit digunakan, karena memang hanya terbatas pada indikator-indikator yang bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa nilai yang semakin rendah itu semakin bagus. Tapi karena ini terkait pelayanan dan kinerja, sebagian besar indikator menggunakan indikator positif, di mana semakin baik persentasenya, maka kinerjanya semakin baik. Untuk kondisi awal, kita bisa lihat di dokumen yang telah dibuat. Namun, sebagian besar atau ada sebagian OPD yang belum menuliskan atau mencantumkan kondisi awal. Tapi karena ini dalam hal ini adalah urusan penunjang, maka seharusnya adalah 100% karena seluruh kegiatan dalam program penunjang urusan telah dilakukan sepenuhnya. Kemudian klik simpan setelah semua target terisi. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa target di tahun 2024 hingga 2026 adalah 100%. Setelah target dari program terisi, kita lanjut ke pengisian target kegiatan. Di sini, untuk kegiatan yang telah kita tambahkan subkegiatan adalah kegiatan pertama, yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Maka di sini kita bisa klik tambah indikator. Kemudian kita masukkan kata kunci dari indikator kegiatan ini. Di sini kita bisa lihat ada banyak master, banyak indikator yang bisa digunakan. Kita sesuaikan dengan indikator yang sesuai. Dalam hal ini kita pilih nomor 70. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Kemudian diklik pilih. Statusnya karena jumlah berarti positif. Tahun awal kinerja kita bisa lihat dari dokumen perencanaan. Ini. Nilai awalnya 0. Kemudian target di 2024, 25, dan 26 adalah 3 dokumen.
Untuk status indikator, kita juga bisa menggunakan atau disarankan untuk menggunakan status kumulatif ketika itu berkaitan dengan angka, bukan persentase. Jadi karena di tahun 2024 kita menyusun 3 dokumen, di 2025 3 dokumen, dan di 2026 ada 3 dokumen, maka total seluruhnya adalah 9 dokumen. Kita klik simpan. Untuk memastikan bahwa indikator yang telah kita masukkan sudah terinput, kita klik pada tanda panah di bawah kegiatan pertama. Di sini dapat dilihat bahwa indikatornya telah terinput, yaitu 3, 3, dan 3 dokumen. Kemudian kita menambahkan indikator subkegiatan. Klik lihat pada kegiatan pertama. Setelah tampil, kita klik atau scroll menuju ke bawah, menuju ke subkegiatan. Di sini ada 2 subkegiatan, kemudian untuk menambahkan indikator, kita klik tanda panah di subkegiatan pertama. Di sini ada jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Kenapa di sini kita tidak perlu menambah opsi pencarian indikator? Karena memang untuk subkegiatan indikatornya telah ditentukan melalui Kepmendagri 0505889. Jadi untuk subkegiatan kita hanya cukup memasukkan target indikatornya saja dan juga anggarannya, karena anggaran melekat pada subkegiatan. Kita klik di icon yang warna biru tua. Kemudian kita scroll ke bawah. Lokasi, kita pilih lokasi di mana sub-unker atau OPD kita bekerja. Di sini karena ini adalah OPD kabupaten, maka saya akan pilih Kabupaten Banyumas. Untuk Bapak Ibu yang lokasi OPD, terutama sub-unker ya. Sub-unkernya berada di wilayah, maka pilihlah lokasinya adalah kecamatan terkait. Kemudian di sini sudah ada satu indikatornya, yaitu dokumen. Statusnya kita pilih kumulatif. Seharusnya kumulatif ya. Kata bakunya adalah kumulatif seharusnya. Tapi karena di sini ada kumulatif ya, kumulatif. Kemudian tahun awal kinerjanya kita lihat di sini. Adalah 0. Nah, kemudian perlu dicermati di sini untuk tahun awal apakah benar 0 atau ada. Karena ini adalah hasil cetakan dari laporan RPD yang apabila kita tidak memasukkan atau memasukkannya 0 ya, tercatatnya 0. Tapi untuk
memastikan indikator awal, kita bisa lihat di realisasi kinerja tahun 2022. Ketika kegiatan atau subkegiatan itu diambil, maka seharusnya akan muncul angka realisasi. Dan tahun awal tahun kinerja yang kita isikan di sini adalah realisasi tahun 2022. Jadi mohon dipastikan lagi apakah itu memang benar-benar nol atau sudah angkanya tetapi tidak kita inputkan. Di sini 0, kemudian 3, 3. Berarti di sini adalah 0, kemudian 2024, 3, 2025, 3, dan 2026, 3. Kemudian untuk anggarannya kita lihat kembali. Anggaran yang digunakan untuk melakukan subkegiatan ini adalah pada bagian di atasnya, yaitu pada baris ini, yaitu 20 juta, 30 juta, dan 30 juta. Berarti kita masukkan di tahun kinerja adalah nominal tadi, 20, 30, 30. Kemudian untuk tahun awal atau rencana keuangan, kita isikan sesuai dengan yang ada di realisasi tahun 2022. Tapi ketika tahun kinerja awal yaitu tahun 2022 adalah 0, berarti anggarannya 0. Tapi ini harus dipastikan bahwa angka yang kita masukkan adalah benar 0. Untuk itu kita harus memastikan dengan cara membuka realisasi di Monev. Untuk kali ini sebagai contoh kita langsung buka saja di iMonev. Di e-office kita buka Monev. Kemudian kita lihat tahun 2022. Di sini ya realisasi, karena tadi kita melihat di subkegiatan, kita lihat realisasi output subkegiatan. Kita klik triwulan, kemudian kita cari OPD terkait. Setelah itu kita cari perencanaan. Jumlah dokumen perencanaan. Di sini tertulis 1, realisasinya adalah 1, kemudian untuk anggarannya kita lihat di laporan. Kita cari di perencanaan, di indikator subkegiatan. Ya, kolom yang ini atau baris yang ini, kita lihat realisasinya adalah 1. Kemudian untuk anggaran tidak ada.
Untuk anggarannya berarti kita harus memeriksa DPA kita. Ketika teman-teman memiliki DPA di tahun 2022, kita bisa menggunakan angka itu. Karena di form 1 tidak menyediakan anggaran. Anggaran terakumulasi di program. Berarti karena ini jadi 1, untuk sementara rencana keuangan kita tulis 0 dulu. Nanti kita bisa edit setelah kita mendapatkan datanya. Kemudian kita klik simpan. Di sini ada informasi berhasil mengubah indikator. Kemudian kita lihat bahwa di sini sudah terinput anggaran subkegiatan terkait. Lakukan hal yang sama pada subkegiatan yang lain, baik dalam kegiatan yang sama maupun kegiatan yang lain. Kemudian untuk menambahkan ya lakukan hal yang sama. Kemudian untuk mengedit kita bisa menggunakan tanda panah yang di sini. Kemudian klik yang ubah indikator. Lakukan hal yang sama, kemudian kita pastikan bahwa seluruh inputan kita sudah benar dan kita menuju ke OPD terkait. Dan apabila semua telah selesai dilakukan, pastikan bahwa anggaran yang ada di sini, Renstaf perangkat daerah ini, itu telah sesuai dengan pagu yang diberikan. Pagu yang senilai pagu OPD atau subunker yang diberikan. Di sini adalah 23 miliar. Jadi masih cukup banyak subkegiatan yang perlu diinput agar muncul 23 miliar di tahun-tahun ini. Ya, untuk seterusnya sepertinya hanya dilakukan repetisi. Jadi teman-teman hanya cukup melakukan hal yang sama pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang lain. Kemudian diperiksa kembali apakah pagunya sudah sesuai, total pagunya sudah sesuai dengan pagu yang diberikan oleh Bapeda Litbang. Mungkin cukup sekian video penjelasan terkait pengisian SIPD dari saya. Apabila terdapat ketidakjelasan informasi atau tutorial ini, saya mohon maaf. Tetapi harapannya adalah bahwa teman-teman bisa terbantu dengan video ini. Apabila ada beberapa pertanyaan yang masih dirasa perlu untuk dipertanyakan, silakan hubungi saya atau teman-teman di Bapeda Litbang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.